Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala min suratil ukhra wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iman di dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa man di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat ibu? Sehat bu? Apa tak sehat? Habis makan tadi ya? Luar biasa. Ibu-ibu yang luar biasa, sehat-sehat, insyaallah semuanya salihah. Insyaallah semuanya istri yang berbakti kepada suami. Separuh yang jawab. Berarti yang separuh lagi janda itu. Insyaallah semua istri salihah ya bunda ya. Amin. Kita malam hari ini pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja bunda. Kenapa? Saya cukup letih pak. Tengkuk saya ini lagi tegang ini. Lagi pitam. Lagi naik darah ini. Kenapa Ustaz? Tak ada teh manis. Naik tengkuk rasanya. Tak apa merek air minum, mereknya pun tak ada. Aku kok air putih dimasukkan ke mana? Ya, saya cukup letih karena subuh semalam saya baru sampai di Pekanbaru. Nah tadi malam saya di Bagan Batu. Jam 1 sudah dijemput, langsung kemari maghrib sampai kemari. Capek Ustaz, capek. Maksudku kemari mau menghilangkan rasa capek, tapi kurasa makin capek. Kenapa Ustaz? Karena sekelilingku bapak-bapak semua. Biasanya kalau aku ceramah itu yang dekat aku ibu-ibu, anak-anak gadis, itu bapak-bapak tua-tua pula itu. Ya sehat ya, insyaallah. Ya Bu ya, amin. Sehat Pak? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Terhormat dan yang termulia para alim ulama asatidz wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masyayikh, tuan-tuan guru, para abuya yang hadir dan duduk bersama dengan kita malam hari ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan mudah-mudahan ulama-ulama di tempat kita ini senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Ulama-ulama di tempat kita ini senantiasa diberikan Allah kesehatan. Ulama-ulama di tempat kita ini senantiasa Allah berikan panjang umur takwa. Amin.
Muliakan ulama-ulama tempatmu ini Pak. Demi Allah, tanpa ulama kita nggak akan paham dengan ilmu agama Bapak Ibu. Betul nggak? Kalau kita ngaji, kita belajar tanpa guru, kita belajar tanpa yang bimbing, maka sama kita dengan orang yang berjalan dalam keadaan gelap gulita, nggak nampak apa-apa. Sampai tapi nyasar-nyasar. Sampai memang, tapi nyasar-nyasar. Bingung. Kenapa? Nggak ada yang arahkan. Makanya kalau maaf negeri kita mau berkah, dijauhkan Allah dari bala bencana dan musibah, maka muliakan ulama-ulama di tempat kita ini. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi Bapak Ibu. Muliakan ulama-ulama tempat kita. Ulama-ulama di sini, kalau yang diundang-undang yang datang itu sekali-sekali biasa saja. Macam aku kan biasa-biasa saja. Ada setiap hari aku di sini. Nggak usah pala-pala dihormat sekali, biasa saja. Air putih 2 botol aja cukup. Haji. Tapi ulama guru-guru kita di sini itu yang paling penting. Kenapa? Berkahnya besar Bapak Ibu. Terhormat Bapak BKM Masjid Raya Teluk Kuantan, Bapak Haji siapa Pak? Tanya pun salah juga. Haji Zul, Masya Allah. Namanya pendek sama macam saya. Dibilang macam dia kan gak enak. Soalnya dia yang pegang amplop kan bahaya. Sehat-sehat Pak Haji, terima kasih undangannya, Masya Allah. Tadi saya dijemput, beliau yang nyetirkan saya langsung Pak. Mobilnya besar, orangnya besar, pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat, Masya Allah. Agak sanksi yang tadi nyampe, gak kaki. Alhamdulillah sampai juga. Terima kasih Pak Haji Zul. Teruslah sebar manfaat. Insya Allah manfaat baik itu yang akan menjadi amal baik mengikut Bapak nanti ke alam kubur. Amin. Terhormat para imam, para muazzin yang hadir dan duduk bersama dengan kita. Sehat-sehat buat para imam dan para muazzin. Dan terhormat Bapak Kapolres Kuantan yang hari ini tadi membersamai kita, tapi sekarang sudah pergi meninggalkan kita. Maksudnya tugas lain. Kita mendoakan semoga urusan beliau dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Amin ya. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya yang tak bisa disebutkan satu persatu. Salam hormat, salam takjim, salam mulia buat antum-antum sekalian. Habis, siapa lagi yang mau menghormati? Ngomong aja, nggak apa-apa. Remaja masjid, ada remaja masjidnya? Nggak ada, yang aku tengok ayah-ayah semua. Ya, luar biasa. Ibu-ibu yang tadi sudah masak, Masya Allah, luar biasa. Masakanmu enak. Mudah-mudahan makin rajin masak untuk masyarakat ya. Sudah yuk ngaji ini sampai jam berapa? Ini setengah 10, setengah 9. Kita sampai jam jam 1. Kalau sampai jam 1 berarti ceramahnya setahun. Itu harus kau pikirkan Pak BKM. Ya kan kau samakan sejam sama setahun. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, ini kabelnya cuma segini aja Pak. Kok sama macam Pak Ketua BKM.
Dalam hati beliau cukup sekali aja undang anak. Apapun hari ini yang kita rasakan, apapun hari ini yang Allah berikan bagi kita Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak syukur kepada Allah. Yang namanya makhluk, yang namanya hamba Allah pasti butuh dengan yang Maha menciptakan makhluk. Betul. Ibu, bapak butuh Allah nggak? Butuh Allah nggak? Butuh. Kenapa? Yang ngasih hidup siapa? Kau diam aja Pak, yang bertanya itu. Kalau mau jawab kamu sebelahkan aja dulu. Antah aja nih bapak-bapak. Bu, yang ngasih hidup ibu siapa? Yang ngasih nafas siapa? Yang hari ini ngasih kelapangan waktu siapa? Yang ngasih makan siapa? Bu, yang ngasih nafkah siapa? Hah? Yang ngasih nafkah itu siapa? Suami. Banyak janda di tempatku hidup juga, ada suaminya. Yang ngasih nafkah kita, yang ngasih makan kita itu Allah. Suamimu cuma sebagai perantara. Kalau tunggu ada suami kau baru makan, kasihan janda-janda tunggu berarti tak makan. Tapi kita lihat sekarang fenomenanya, janda malah semakin di depan daripada yang punya laki. Benar ya? Ya. Istri sekarang punya laki hitam rambutnya, janda heran. Muka hitam, rambut merah, macam tupai. Berarti yang ngasih kita makan siapa? Allah. Maka nggak ada yang ngasih siapa? Siapa? Kau makan yang ngasih siapa? Kalau nggak diakui kau. Yang ngasih bapak makan siapa? Kalau orang bukan kalimu nggak diakui itu. Yang ngasih kita makan yang ngasih kita rezeki siapa Pak? Yang ngasih kita kelapangan waktu datang kemari siapa? Kalau nggak ada Allah nggak akan mungkin kita sampai kemari. Biar tahu dulu. Buktinya mana Ustaz? Di luar sana. Udah teh aja, tak ada kuenya. Tipis betul pergaulan kamu. Begitu orang ya. Allah Akbar. Rasanya kalau sudah terminum air terus kuantan dia bakal kembali lagi. Dia tahu aku panas. Bukannya menutup lagi. Sudah. Maka sebagai makhluk nggak ada alasan untuk kita nggak syukur. Mau senang kita hari ini, itu yang terbaik dari Allah. Mau nggak senang kita hari ini, itu yang terbaik menurut Allah. Ingat Bapak Ibu, nikmat itu kadang-kadang baik di mata manusia, tapi belum tentu baik di pandangan Allah. Kadang nggak baik menurut kita, tapi itu yang terbaik menurut Allah. Maka nggak ada alasan bagi kita untuk tidak syukur. Ingat, hidup itu jangan ikut apa maunya kita. Hidup ikut maunya Allah. Kalau hidup sudah ikut maunya Allah, maka semua bakal beres. Hari ini Allah ingin memberikan kita skenario kehidupan yang baik sebenarnya. Tapi kadang-kadang karena ketidaksabaran kita dan ketidaksyukuran kita kepada Allah, itulah yang merusak daripada skenario dan rencana Allah untuk kita. Maka hidup ini dalam bersyukur perlu adanya sabar dan perlu adanya keikhlasan. Kalau hidup cuman syukur aja, nggak ada sabarnya, nggak ada ikhlasnya, maka nggak akan nikmat.
nggak akan nikmat. Kalau hidup nggak nikmat, maka kunci nikmat hidup itu nggak akan kita dapatkan. Kalau sudah kunci nikmat dalam hidup nggak kita dapatkan, inilah yang menghasilkan sifat kecemburuan sosial di antara kita. Kalau bahasa kuantannya kepo. Rupanya apa kunci kenikmatan dalam hidup itu, Ustaz? Nah, jawabannya Asyikh Jalaluddin Rumi. Apa kata Maulana Rumi? Kata Maulana Rumi, Bapak Ibu, kunci kenikmatan dalam hidup cuma satu. Apa? Jangan sibuk mencari tahu apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah berikan kepada kita. Selesai. Jelas? Hidup jangan suka ngurus punya orang. Kalau hidup ini suka ngurusin punya orang, nanti punya kita nggak terurus. Hidup sibuk ngurusin punya orang, terakhir punya kita nggak terurus, punya kita diurusi orang. Mau Pak? Punya istri nggak kita urus, kita sibuk ngurusin istri orang aja. Istrimu nggak kau urus, tahu-tahu istrimu diurus orang, mau? Mau nggak? Enggak. Ibu, jangan sibuk ngurus suami orang, nanti suamimu diurus orang. Yang ngurus siapa? Tukang kopi. Makanya jangan salahkan kenapa suamimu lebih betah di warung kopi ketimbang di rumah. Kenapa? Ya Bu, jangan salahkan suamimu kenapa lebih betah di warung kopi ketimbang di rumah. Nih, pemain semua aja. Lihat, kenapa ya Ustaz curhat ibu-ibu sama aku? Dan apa aku bilang? Kenapa lelaki itu Ustaz lebih senang betah di warung kopi ketimbang di rumah ya Ustaz? Jangan kau tanya aku, tapi kau berkaca, kau tengok cermin, apa yang membuat suamimu tak betah di rumah? Dengar kau. Dan naik aja sasak dengan orang ini. Kadang-kadang kalau begitu yang disalahkan kita juga. Punya suami malas ada di rumah. Kemana kami mau betah? Mulutmu macam kenal pot bocor. Merepet aja kerjaan. Gak usah tengok-tengokan kau, udah tengok aku aja. Loh, aku berbicara fakta loh. Loh, kenapa Ustaz sampaikan ini? Kita mau menatap tahun baru 2024, kita tutup, kita menyongsong 2025. Artinya apa? Kalau hari ini kita belum baik, ya kita perlu perbaiki di tahun yang akan datang. Jelas kau? Ya begitu. Introspeksi diri, makanya ini bahan muhasabah bagi kita. Muhasabah itu apa Ustaz? Evaluasi. Orang kerja aja ada evaluasinya kok. Jadi istri harus rajin evaluasi. Jadi suami harus rajin evaluasi. Di ketua BKN harus rajin evaluasi Pak. Dengar Bapak? Kan ini nasihat. Jadi pendakwah harus rajin evaluasi. Apa Ustaz evaluasi apa? Ceramah Ustaz itu keras sekali ngomongnya, kau mulut udah dari lahir kayak gini. Kenapa rupanya? Ini orang Medan bos, muka belakang sama. Kalau kau nggak suka sama ceramahku nggak masalah. Mau kau dengar, mau kau nggak dengar terserah. Yang penting kan kesepakatan sama BKM udah jelas. Gak rugi ya pokoknya. Bener ya. Jangan sekarang ini begini Bang. Kalau ceramah lembek lembut aja dipijak orang kita ini. Kadang awak ceramah keras saja nggak didengar orang, apalagi awak lembek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus sabar. Dipukul orang sabar, dipijak orang sabar, dihantam orang sabar. Terakhir Ustaz itu ditempelin orang sabar lah Ustaz. Payah Pak.
Kenapa? Di zaman keras. Kalau kita nggak keras menyampaikan kebaikan, nggak akan sampai. Betul? Jadi kalau kau tersinggung dengan dakwah, berarti dengan hatimu itu yang ada masalah. Karena yang kusampaikan benar, kecuali yang kusampaikan salah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang kukatakan benar ya benar, yang salah ya salah, benar nggak akan salah, salah sampai kapanpun nggak akan benar. Jadi salahnya aku di mana? Tolong pahami. Ya. Maka hidup harus evaluasi. Saya evaluasi, ketua BKN evaluasi, bapak sebagai suami evaluasi, ibu sebagai suami evaluasi, kita sebagai anak evaluasi, kita sebagai orang tua evaluasi. Yang paling penting, kita sebagai hamba Allah harus tahu evaluasi. Harus tahu. Kalau hidup nggak tahu evaluasi, bagus nggak usah hidup lah. Itu betul kok bang. Ngapain hidup kalau nggak tahu kita memperbaiki diri? Bagus nggak usah hidup. Ngapain hidup gitu-gitu aja? Dari sononya jahat-jahat terus sampai mati. Berarti kan hidupnya gagal. Kita kan mau dulu maaf, dulu baik sampai nanti kita wafat kita tetap baik. Tapi apa mungkin ada orang yang kayak gitu? Apa mungkin ada orang yang kayak begitu Pak? Enggak, makanya evaluasinya semana? Nih ngumpul sama orang-orang soleh, soleha, duduk dalam majelis ilmu. Itulah cara kita mengevaluasi diri supaya kita nggak jadi orang yang sombong. Gitu loh. Ya kan? Hari ini saya ngomong, hari ini saya didengarkan. Suatu saat saya bakal jadi pendengar. Ingat ya, orang yang biasa didengar, kalau suatu saat jadi pendengar, akan melawan itu hatinya. Sama macam orang, biasa dikasih teh manis gak dikasih, kan melawan dia. Enggak, ini contoh Pak. Ya. Maka evaluasi Bu, kalau kita dalam rumah tangga Ustaz, kenapa ya suamiku lebih betah di luar daripada di rumah? Karena kadang-kadang pelayanan kita kurang kepada suami. Betul Pak? Betul Pak? Gak usah takut-takut, kau udah ngomong aja, betul-betul gitu. Kalau makan mentalmu budaya. Betul Pak? Jangan takut sama bini. Tandai muka suami kalian satu-satu. Maka kalau hari ini maaf kita menyalahkan suami, salah juga. Kita harus sekali-sekali introspeksi diri. Kenapa ya suamiku lebih betah di luar daripada di rumah? Karena kadang pelayanan kita lebih baik yang di luar daripada yang di rumah. Ya kalau kita ke warung kopi Bang, begitu kita masuk ke warung aja sambutannya udah enak. Selamat datang Pak. Ini menunya Pak. Mau minum kopi apa Pak? Kopi panas apa dingin? Panas. Kopinya pakai susu apa enggak? Pakai. Susunya langsung campur atau campurin sendiri? Campurin sendiri aja lah. Oke, nggak lama datang. Kadang di rumah, Bibi baru pulang kerja Mimi, haus sekali rasanya. Ambilkan air putih Mimi. Kayak kali kau jadi suami kau. Kau capek-capek, kau capek juga kau pikirkan. Kau pikir ngurus rumah ini, di rumah ini gak capek. Masih ngurus rumah, belum ngurus anak-anak kau yang ada 13 orang itu, capek kan rasanya. Maka itu perlu evaluasi. Dan kita pun suami harus evaluasi. Kenapa Ustaz evaluasi? Kadang-kadang kita nanya sama hati kita, Ustaz ya, kenapa yang istriku sama orang ngomongnya lembut, tapi sama aku kasar? Betul Bu? Kan ngaku. Tapi zaman sekarang ini banyak begitu.
Istri lebih lembut ngomong sama suami orang ketimbang sama suami sendiri. Itu banyak Pak. Ustaz kok tahu? Saya korban. Maksudku enggak, maksudku aku korban curhat. Makasih. Oh, jangan pikir yang aneh-aneh tentang diriku kamu. Tidak juga pada leher. Ini pun lembut kok. Ya, aku korban curhat. Kemana ya Ustaz? Kata bapakku. Suamiku, istriku kasar ngomong sama aku, tapi sama suami orang lembut dia. Apa yang membuat dia kayak gitu? Bisa jadi kita kadang kurang tegas mendidik istri kita, Pak. Bisa jadi maaf, kita kurang bijak mendidik istri kita. Istri itu kan seperti tulang rusuk, Pak. Paling atas, bengkok. Kalau kita ikutkan bengkoknya, kita ikut bengkok. Kalau kita paksa, patah tulangnya. Jadi kita harus ikut alur. Kadang-kadang harus tegas, kadang-kadang harus bijak. Tegas, bukan kasar. Jelas? Bang. Beda tegas, beda kasar. Kalau kasar, nyakitin. Kalau tegas, membimbing. Tegas lebih identik kepada bijaksana, Bapak Ibu. Maka kalau istri kita melawan sama kita, tanya sama diri kita, kenapa ya istriku melawan? Kan gitu ya Bu ya? Bu? Oh Bu? Bu? Ini cerminan. Makanya kita harus tegas dan harus bijak, jangan kasar. Banyak istri yang kasar karena kita kurang bijak dalam membimbing mereka. Makanya perlu kita ngaji. Ustaz, apalah salah Ustaz? Apa rupanya yang udah kau buat? Kalau kau suruh ngaji, istriku melawan Ustaz. Tetap kita yang salah. Apa salah kita? Kita tahu menyuruh, nggak pernah mencontohkan. Ustaz, apa? Istriku kusuruh sholat, bandal. Kenapa? Siapa yang salah Ustaz? Tetap kau suami yang salah. Salahnya apa? Kau sholat selalu di akhir waktu, enggak nampak, enggak menunjukkan kedisiplinanmu sebagai suami, maka wajar dia ngikut apa yang kau buat. Tapi Ustaz, apa? Aku sudah ngaji, aku sudah sholat Ustaz, istriku tetap bandal kalau kusuruh. Kau tetap salah Pak. Apa salah kami? Kau salah cari istri. Ada yang baik kok yang bandel yang belum. Makanya syukur itu harus dibarengi dengan sabar dan ikhlas. Kalau syukur sudah tahu sabar sama ikhlas, maka apa yang Allah kasih sedikit banyak, ada nggak ada, tetap tahu diri kita menyikapinya. Jangan banyak sombong, sedikit terus jauh dari Allah, menganggap Allah itu nggak sayang sama kita. Maka dalam kesempatan ini Allah hidupkan kita sampai di penghujung tahun, tandanya kita harus makin bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah hidupkan kita sampai sekarang ini karena Allah tahu kita yang hidup ini masih banyak dosa, Bapak Ibu. Betul apa ya? Kita semua yang datang ini banyak dosa, Pak. Aku mau tahu dulu di sini siapa yang nggak punya dosa? Coba tunjuk tangan dulu satu orang. Coba, ada yang berani tunjuk tangan. Aku Ustaz nggak ada dosa. Coba, biar tahu dulu aku. Biar aku masukkan gelas teh manis ini ke muncungnya ini. Ada di sini yang nggak punya dosa. Mau tahu aku dulu. Kita semua punya dosa, Pak. Makanya karena kita tahu, Allah tahu kita punya dosa, kita dihidupkan sampai sekarang. Supaya apa? Dengan nikmat hidup sampai sekarang, Allah pengen kita ini berubah jadi yang lebih baik. Karena kita ini semua bawa dosa. Ibu punya dosa nggak, Bu?
Bu, punya dosa nggak? Jangan punya banyak bilang. Ibu punya dosa. Banyak. Bapak nih, bapak punya dosa nggak? Banyak. Pak BKM punya dosa nggak Pak? Hah? Jawab Pak. Banyak Pak. Pak Imam, Pak Muazzin punya dosa nggak?